the ministry, the Indonesian cabinet and ministry. Guys, kalian denger nggak Menteri Pariwisata paparan pidato atau apalah gitu ya? Nggak tahu dalam acara apa ya guys. Aduh, aku baru bangun tidur langsung berkomentar guys. Aduh, itu loh setingkat menteri public speakingnya. Oh my god. Ampun, saya bingung sama Pak Prabowo atau sama kabinet sekarang ini. Pemilihannya para menterinya itu saya nggak tahu ya. Dilihat dari apanya gitu. Dari kecantikannya kah? Memang cantik ya. Lalu dari kayaknya kah? Atau dia berduit kah? Atau dari apa gitu loh. Tolong dong kasih tahu kami para saya netizen, saya rakyat Anda ya. Jadi saya mau minta tolong jelaskan cara pemilihan menteri itu kriterianya apa gitu loh. Masa untuk public speaking aja kacau banget gitu loh. Maaf ya, maaf banget. Dia membaca teks coba. Ya ampun, harusnya menguasai dong apa yang akan disampaikan nanti pada saat rapat gitu loh. Aduh, ini kayaknya nggak menguasai dia gitu. Apa yang akan disampaikan tuh dia nggak ngerti. Aduh. Ya Allah, please deh Pak Prabowo. Aduh. Maaf ya kritik, ini kritik banget. Soalnya apa ya? Dia adalah menteri perempuan yang notabene cantik gitu ya. Saya pikir dia juga punya kelebihan lain daripada kecantikannya gitu. Harusnya bukan cuma ngelihat dari sisi kecantikannya, tapi intelektualnya Pak yang harus dilihatkan, diperlihatkan. Mumpuni nggak gitu loh. Maaf ya, kembali lagi saya kritik. Karena public speaking, cara dia berbicara, itu terlihat sekali kualitas dia sampai di mana. Seperti itu ya. Tolong dikaji lagi dan tolong diperlihatkan lagi. Dan saya ingin sekali kejelasannya apa kriteria yang sesungguhnya memilih seorang menteri. Bukan sok pintar, saya juga bukan sok hebat gitu ya. Tapi untuk sekelas menteri harusnya bisa lah gitu untuk berbicara secara lugas gitu. Harusnya begitu. Ya, jadi please let me know, oke? Apa yang menjadi kriteria pemilihan Anda untuk memilih beliau sebagai Menteri Pariwisata? Mohon izin, saya mengkritik dan saya ingin tahu persis. Karena Pak Prabowo adalah seorang yang luar biasa menurut saya. Tapi kenapa pemilihan para menteri-menterinya sebagian besar tidak sesuai dengan ekspektasi saya? Mohon maaf ya sekali lagi. Bagaimana menurut Anda guys? Coba kalian perhatikan ini ya. Menarik ada komentar terkait dengan tunjukkan nih mana saja menteri-menteri yang perlu dilakukan evaluasi oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Teman-teman, kita akan lihat video yang satu ini. The ministry, the Indonesian cabinet and ministry, pesan apa yang sesungguhnya ingin disampaikan ke ruang publik oleh Menteri Pariwisata ini? Kita kok tidak bisa menangkap poinnya itu apa? Ini tentu menunjukkan seorang menteri bukan hanya gagal dalam melakukan komunikasi publik, tetapi juga gagal dalam melakukan penguasaan materi. Pertanyaannya adalah, apakah yang seperti ini layak menjadi menteri? Padahal seharusnya skill public speaking itu sudah bisa dikuasai oleh menteri dan sudah selesai. Jadi tidak lagi ketika menjadi menteri itu sedang latihan public speaking, misalnya dengan tidak adanya kesiapan, kemudian kurang kepercayaan diri, terlalu bergantung kepada teks-teks dan naskah yang ya mungkin itu sudah dibuat oleh staf khusus atau tenaga ahlinya, sehingga ini juga sulit untuk melakukan improvisasi. Seorang menteri seharusnya bisa melakukan komunikasi yang mempersuasi. Bagaimana juga kemudian bisa menyapa audiens di ruang publik yang ada di kanan, yang ada di kiri, yang ada di tengah, bukan hanya terpaku pada teks gitu. Apalagi ini bicara soal sektor pariwisata yang tentu sangat krusial gitu ya. Berbeda dengan ketika dulu kita ingat Pak Sandiaga Uno ketika menjadi Menteri Pariwisata, beliau sangat bagus retorikanya, kemudian public speakingnya, pemilihan diksi-diksinya juga tepat. Ya
yang terjadi adalah tidak ada sentimen-sentimen negatif gitu dari netizen, karena Pak Sandiaga Uno bisa membangun komunikasi publik dengan baik, dan juga beliau bisa membangun diskursus di ruang publik, sehingga pesan yang disampaikannya itu bisa ditangkap baik itu oleh media ataupun halayak lainnya. Nah, kemarin misalnya Menteri Pariwisata ini ingin mengkritik Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Provinsi Jawa Barat yang melakukan pembongkaran paksa objek wisata secara sepihak. Dan tentu pembongkaran secara sepihak ini bisa menjadi insiden buruk bagi iklim investasi di Indonesia. Pesan ini sesungguhnya kan sangat krusial, tetapi karena ketidakpiawaian Menteri Pariwisata menyampaikan pesan ke ruang publik, sehingga membangun opini publik yang negatif. Jadi bukan kepada substansi yang disampaikan nih, netizen itu justru malah mereka mengkritisi terkait dengan public speakingnya. Dan Kang Deddy pada saat itu langsung memberikan klarifikasi, langsung memberikan tanggapan, karena ketidakjelasan Menteri Pariwisata dalam menyampaikan komunikasi di ruang publik. Pada akhirnya publik itu lebih respect kepada Kang Deddy Mulyadi yang bisa menyampaikan pesannya dengan baik, meskipun tadi apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini di sisi lain itu juga menimbulkan kontroversi. Nah, saya berharap Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto, jika memang Menteri Pariwisata ini ingin dipertahankan, tolong perbaiki komunikasi publiknya. Kalau bisa memang ada tim khusus yang bisa melatih public speaking, apalagi Menteri Pariwisata ini kan adalah keterwakilan dari perempuan gitu. Tentu yang kita harapkan itu adalah yang menonjol di ruang publik itu adalah gagasannya, inovasinya, kreativitasnya, kapasitasnya, kapabilitasnya. Ya tentu kita berharap bukan hanya menjadi sekedar pelengkap asal ada keterwakilan perempuan di Kabinet Merah Putih. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua serta saudara-saudaraku sebangsa setanah dimanapun berada. Ibu Menteri Pariwisata yang saya hormati, pertama-tama saya melihat ini dikesankan Anda menyalahkan. Justru harusnya Menteri Pariwisata itu peka. Nampak sekali Anda hanya duduk di meja yang hampir persis tidak pernah kesentuh dengan debu. Yang kedua, cara penyampaian Anda pun dengan teks, ya. Nah, inilah kenapa kita diperlukan. Setiap menteri itu adalah skill berangkatnya, bukan karena kedekatan. Kenapa saya sebut skill itu penting? Agar cara pelaksanaan serta meletakkan daripada sistem kinerjanya itu utuh di sana. Itu yang saya maksud. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.